Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada masanya sangat disegani dan ditakuti oleh armada perang AS sekalipun. Inilah salah satu potret zaman keemasan umat Islam dunia setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan tabi'in. Kehebatan Angkatan Laut Kekhalifahan. Ketika armada laut Amerika Serikat mulai berlayar di perairan internasional pada tahun 1783, dalam waktu 2 tahun, kapal-kapal tersebut ditangkap oleh kapal laut Kekhilafah Turki Utsmani karena melewati wilayah laut Khilafah di dekat Aljazair tanpa mendapatkan izin. Penangkapan kapal-kapal itu memaksa AS membujuk dan mengakui kedikdayaan Khilafah. Pada tahun 1786, Thomas Jefferson yang kemudian menjadi duta besar Amerika untuk Perancis dan John Adams yang kemudian menjadi duta besar Amerika untuk Inggris, bertemu di London dengan Sidi Haji Abdul Rahman Aja, duta besar negara Khilafah untuk Inggris. Pertemuan ini dalam rangka menegosiasikan sebuah perjanjian perdamaian antar kedua belah pihak AS dan Khilafah yang akan didasarkan pada pendanaan dari pemungutan suara di Kongres. Menariknya, setelah pertemuan itu, dua wakil dari Amerika yang nantinya menjadi presiden Amerika menyebarkan fitnah di depan Kongres AS. Mereka berkata, alasan negara Khilafah memusuhi Amerika, bahwa kekhalifahan didirikan berdasarkan hukum Nabi mereka, bahwa hal itu ditulis dalam Al-Quran mereka, bahwa semua negara yang tidak mengakui otoritas mereka adalah negara yang berdosa, dan lain sebagainya. Pada tahun 1793, armada laut AS kembali lagi memasuki wilayah laut Khilafah, dan kali ini 12 kapal AS pun kembali ditangkap. Menanggapi hal ini, Kongres Amerika memberikan mandat pada Presiden Washington pada bulan Maret tahun 1794 untuk membelanjakan hingga 700.000 koin emas untuk membangun armada angkatan laut yang lebih kuat yang terbuat dari baja. Namun kapal-kapal tersebut dilaporkan berhasil ditenggelamkan semuanya dalam perang laut melawan armada laut Kekhalifahan Turki. Sejak saat itu, AS baru sadar tengah berhadapan dengan sebuah kekuatan yang hebat bernama Khilafah Islamiyah Turki Utsmaniyah. Setahun setelah kejadian itu, pada 1795, Amerika menandatangani perjanjian Barbary dengan negara Khilafah. Kata Barbary merujuk pada Governorat Afrika Utara untuk wilayah Aljazair, Tunisia, dan Tripoli yang berada di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Ketentuan dalam perjanjian Barbary memaksa AS untuk membayar sejumlah besar uang kepada Khilafah sebagai imbalan izin untuk berlayar di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania serta mengembalikan kapal-kapal yang ditangkap, mulai dengan pembayaran dengan metode one of payment yang bernilai $992.463. Sebagai imbalannya, pemerintah Amerika harus membayar lagi $642.000 yang setara dengan emas. Selain itu, Amerika setuju untuk membayar pajak tahunan upeti senilai $12.000 dalam bentuk emas kepada negara Khalifah. Menariknya di sini, Khilafah lebih lanjut menegaskan supremasi diplomatiknya dengan mewajibkan Amerika untuk membayar upeti tahunan menurut kalender Islam dan bukan menurut kalender Masehi. Selanjutnya, sebagai tebusan untuk tentara Amerika yang ditangkap, Amerika harus membayar $585.000. Selain dari upeti yang bernilai sangat besar ini, Amerika setuju untuk membangun dan memberikan dengan biaya sendiri armada kapal baja bagi Khilafah. Khilafah berhasil menekan AS yang harus mau membayar lebih kurang 30x lipat perkiraan uang yang harus dibayar sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian itu berlaku sampai dengan boneka Yahudi bernama Kemal Atatürk meruntuhkan kekhalifahan. Semoga cuplikan sejarah yang menggambarkan konfrontasi antara Amerika dengan Khilafah ini bisa menjadi gambaran jelas buat kita bahwa Khilafah benar-benar negara adidaya pada masanya, dan kita menjadi tahu bahwa Khilafah tidak menyeramkan dan barbar seperti yang dipaparkan oleh penulis-penulis barat pada umumnya dari berbagai sumber. Walau alam bisawab.